Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 158, Pegunungan Awan. Sekarang tengah hari. Berikan inti-intinya kepadaku saat ini dalam 7 hari, maka kalian akan dihitung telah lulus dalam pertarungan seleksi. Hanya dengan begitu kalian dapat berpartisipasi dalam perburuan paling timur dalam 2 bulan. Sekarang, semua orang memasuki jajaran Pegunungan Awan. Setelah mengatakan itu, jenderal berbaju zirah emas itu selesai. Beberapa lusin sosok di lapangan segera meluncur menuju pegunungan terdekat tanpa ragu-ragu. Jian Wushuang, Yang Zexuan, Su Rou, dan 7 murid istana naga lainnya tiba-tiba bergerak maju juga. Sue Yun juga langsung melayang ke arah Pegunungan Awan. Dalam perjalanan, dia tidak bisa menahan diri untuk melirik Jian Wushuang. Jian Wushuang juga melirik Sue Yun. Sue Yun membuka mulutnya, perlahan-lahan mengucapkan beberapa patah kata. Meskipun dia tidak mengucapkannya, Jian Wushuang dapat memahami kata-katanya. Yaitu, kamu sudah mati. Siapa yang akan mati lebih dulu masih belum pasti. Wajah Jian Wushuang dingin. Dalam sekejap, 68 ahli alam inti emas yang berpartisipasi dalam pertempuran seleksi telah memasuki pegunungan Cloud Mountain. Itu adalah pegunungan terpencil dan biasanya hanya sedikit orang yang memasukinya. Namun sekarang, pertempuran sengit dan berdarah akan terjadi di sana. Jian Wushuang, semoga beruntung untuk kalian semua, kata Bai Lichen. Semoga beruntung. Jian Wushuang juga mengangguk. Segera setelah itu, Bai Lichen dan beberapa murid istana naga lainnya berpencar. Jumlah binatang roh hanya 15, dengan jumlah inti yang sama. Dengan kata lain, hanya sedikit orang yang bisa mendapatkan inti tersebut. Jika para pengikut Dragon Palace Dragon tetap bersama, kekuatan mereka secara keseluruhan sudah cukup untuk mendapatkan beberapa inti. Namun, distribusi inti akan menjadi masalah besar. Jadi, mereka memilih untuk bertarung secara terpisah. Kakak kedua, kakak keempat, bagaimana dengan kalian? Tanya Jian Wushuang. Aku bisa mendapatkan intinya sendiri, kata Yang Zexuan dingin. Saya juga ingin menggunakan kekuatan saya sendiri untuk lolos dalam pertarungan seleksi, kata Su Rou. Baiklah, kalau begitu kita bertiga akan berpisah juga. Kita semua harus berhati-hati. Bahkan jika tidak mungkin mendapatkan inti, jangan khawatir. Tetap hidup lebih penting, kata Jian Wushuang. Su Rou dan aku hanya perlu menghadapi para ahli biasa dari daftar naga bumi. Di sisi lain, kau harus menghadapi Sue Yun. Kau harus sangat berhati-hati. Jangan menempatkan dirimu dalam situasi yang berbahaya. Dengan bibirnya yang melengkung, Yang Zexuan langsung pergi sendiri. Wushuang, kamu harus berhati-hati, kata Su Rou dengan serius. Jangan khawatir. Jian Wushuang tersenyum. Namun, dia segera menarik kembali senyumnya dan bertanya, Su Rou, izinkan aku bertanya padamu. Setelah berbicara dengan Jian Wushuang sejenak, Su Rou pun pergi sendiri. Jian Wushuang menyentuh hidungnya. Tak lama kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap gunung raksasa di depannya. Aku pilih yang ini saja. Sambil tersenyum, Jian Wushuang melangkah maju dan meluncur menuju gunung. Gunung itu sangat besar. Butuh waktu lama untuk menemukan binatang roh bahkan saat gunung itu sangat sunyi. Tapi tepat pada saat itu, melolong gelombang. Terdengar suara gemuruh dari gunung lain di dekatnya, diikuti aura yang amat dahsyat. Menyadari aura tersebut, para ahli alam inti emas di jajaran pegunungan awan semuanya menjadi terkejut. Alam kekosongan Yin Yang. Sesuai dugaan, dia adalah makhluk roh di alam kekosongan Yin Yang. Dilihat dari auranya, itu seharusnya adalah binatang roh biasa di alam kekosongan Yin Yang. Para ahli alam inti emas ini sudah mengerti. Ketika mereka diberitahu oleh jenderal berbaju zirah emas bahwa ada 15 binatang roh di jajaran Gunung Awan, kebanyakan dari mereka sudah mengetahui bahwa binatang roh tersebut pasti berada di alam kekosongan Yin Yang. Bagaimanapun, para peserta dalam pertarungan seleksi adalah semua jenius paling berbakat di dinasti Tianzong. Yang terlemah di antara mereka cukup kuat untuk mengalahkan para ahli di alam Yin Void awal, sementara yang terkuat, dalam 10 besar di daftar naga bumi, dapat membunuh para ahli di alam Yin Void awal. Dalam pertarungan seleksi tingkat tinggi seperti itu, mustahil bagi mereka untuk sekadar menghadapi binatang roh di alam inti emas. Jadi ketika mereka menyadari aura binatang roh ini, tak seorang pun dari mereka yang terkejut. Binatang buas pertama telah ditemukan, tetapi tidak yakin siapa yang akan mendapatkannya, pikir Jian Wushuang. Namun, ia segera menyingkirkan pikiran itu dari benaknya. Sebaliknya, ia memusatkan perhatian penuh pada gunung ini, yang juga berisi seekor binatang buas. 15 gunung, masing-masing dengan binatang roh. Ledakan. Energi yang menyala-nyala tiba-tiba meraung dari puncak gunung. Setelah segera mengangkat kepalanya, Jian Wushuang melihat fluktuasi kekuatan spiritual yang dahsyat. Pada saat yang sama, ia merasakan aura yang sangat ganas.
Haha, binatang roh itu ada di sana. Dengan mata berbinar, Jian Wushuang meluncur menuju puncak gunung. Pada saat yang sama, ada 3 ahli alam inti emas lainnya yang memperhatikan. Mereka juga mengamati gunung ini. Hanya dalam beberapa saat, Jian Wushuang dan 3 orang lainnya muncul di puncak gunung. Bersama dengan prajurit alam inti emas yang sudah bertarung dengan binatang roh itu, ada 5 orang di gunung ini. Ketika Jian Wushuang muncul, keempat orang lainnya serentak memandang ke arahnya. Bisa dimengerti. Sebelum pertarungan seleksi, Jian Wushuang bertarung sengit dengan Sue Yun dan pertarungan berakhir seri. Kekuatannya sudah diakui oleh semua orang. Dia tentu saja salah satu petarung paling menakutkan dalam pertarungan seleksi ini. Jadi wajar saja, dia akan menarik perhatian. Hah. Jian Wushuang menatap binatang roh di tengah, bukan keempat ahli itu. Itu adalah binatang roh macan tutul dengan pola ungu di sekujur tubuhnya, seperti awan ungu. Binatang roh itu tidak besar, tetapi aura yang mencengangkan dan ganas terpancar darinya. Macan tutul awan iblis. Jian Wushuang tersenyum karena dia sudah mengenalinya. Tak lama kemudian, dia melihat keempat orang itu dan bergumam, seharusnya mudah bagi mereka untuk membunuh macan tutul awan iblis dengan kekuatan mereka. Namun, mereka menunggu. Rupanya mereka mengkhawatirkan sesuatu. Jian Wushuang benar. Mereka semua khawatir tentang beberapa hal, dan dia adalah kekhawatiran terbesar mereka. Jian Wushuang, kami berempat menemukan macan tutul awan iblis ini sebelum kamu. Ini harus menjadi ajang kompetisi di antara kita berempat. Kamu pergi saja ke tempat lain, kata seorang wanita berjubah merah di antara keempatnya. Wanita berjubah merah ini adalah yang terkuat di antara keempatnya, dia juga menduduki peringkat ke-8 dalam daftar naga bumi. Gadis iblis Ling Xuer, peringkat ke-8 dalam daftar naga duniawi. Berdasarkan peringkat, Ling Xuer lebih tinggi darinya. Namun, setelah menyaksikan pertarungan sengit antara Jian Wushuang dan Sue Yun sebelum pertarungan seleksi, Ling Xuer merasa sedikit khawatir saat melihatnya. Ini adalah pertarungan seleksi. Bahkan jika kalian mendapatkan intinya, aku masih bisa mengambilnya dari kalian. Belum lagi kalian belum membunuh demonic Cloud Leopard. Kalian tidak memiliki kekuatan untuk membuatku pergi, kata Jian Wushuang dan tersenyum dingin. Saat menarik pedang pembunuh 3 dari sarungnya, esensi pedang yang ganas tiba-tiba keluar. Jika kau tidak mau pergi, maka aku akan mengusirmu, kata Ling Xuer dingin, sambil memegang cambuk panjang berwarna biru kehijauan di tangannya.